Jadi tolong diperhatikan baik-baik bagaimana penjelasannya, karena di akhir video sebentar ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ada. Oke, ini materi baru ya di bab selanjutnya, dan karena kita ini hari ke-16 karantina, maka tetap di rumah, belajar di rumah dan jangan rebahan terus ya. Jadi kita pelajari kelarutan dan KSP. Jadi apa yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum zat yang dapat dilarutkan dalam suatu pelarut. Jadi jumlah maksimum zat yang dapat dilarutkan dalam suatu pelarut. Kemudian kelarutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada zat terlarut, kemudian pelarut, dan zat lain. Oke, kemudian kelarutan itu terbagi atas 3. Ada larutan jenuh, ada larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Oke, kalau larutan yang jenuh ini tidak dapat larut. Oke, jadi kalau larutan jenuh itu larutan yang tidak bisa larut karena jumlah pelarutnya lebih sedikit dibanding jumlah zat terlarutnya. Kalau larutan tidak jenuh, artinya larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut. Oke, jadi kalau larutan tidak jenuh itu zat terlarutnya masih bisa larut karena jumlahnya lebih sedikit dibanding jumlah pelarutnya. Sementara kalau larutan lewat jenuh, dia tidak larut tapi mengendap. Oke, mengendap. Nah, ini larutan yang mengendap. Kemudian kelarutan ini diberi simbolnya S. S ini solubility atau kelarutan. Kelarutan ini satuannya molar atau sama dengan mol per liter. Oke, jadi kelarutan itu disimbolkan dengan S yang satuannya molar atau mol per liter. Kemudian contoh misalkan MA ini diuraikan. Jadi MA ini garam ya, ini garam, maka diuraikan menjadi M plus ditambah A minus, ini ionnya. Kalau kita misalkan ini pakai reaksi kesetimbangan. Oke, karena dia memiliki reaksi kesetimbangan, ini punya Kc dan Kp. Ini dibentuk menjadi KSP. KSP ini solubility produk konstan atau hasil kali kelarutan. Jadi KSP itu kepanjangannya hasil kali kelarutan atau solubility produk konstan. Ini ya, karena dia menggunakan persamaan kesetimbangan maka dia punya bilangan yang konstan. Kemudian ini kita anggap bahwa M tadi M adalah garam, maka ini S, ini juga S, ini S. Oke, jadi S. Kemudian bagaimana menentukan KSP? Jadi KSP
KSP tiap zat berbeda ya. Jadi KSP tiap zat itu berbeda-beda. Kemudian kita mencari hubungan kelarutan dengan KSP. Oke, jadi bagaimana hubungan kelarutan dengan KSP? Jadi dia bukan teman-teman mesra, bukan juga selingkuhan, bukan orang ketiga ya. Jadi ada punya hubungan tersendiri yang mana untuk menentukan kelarutan itu bisa menggunakan KSP, atau untuk menentukan KSP bisa menggunakan kelarutan. Contoh ini contoh soal. Oke, misalkan AgCO3, ini Ag2CO3, ini diuraikan. Oke, berarti yang diambil adalah ionnya. Jadi Ag2+, Oke, ini Ag ya, Ag plus, kemudian ditambah CO3 2 minus. Oke, karena di sini Ag-nya 2, maka dikasih koefisien 2 Ag. Kemudian ini tadi dianggap S. Ini karena ada 2, maka dia 2S. Ini karena tidak ada pangkatnya, dia tetap diambil S. Oke, S saja ya, S. Maka untuk menentukan KSP Ag2CO3, jadi KSP itu hasil kali, hasil kali kelarutan. Maka yang diambil adalah kelarutan ion-ionnya. Berarti 2S. Karena dia punya 2 di sini, maka ini dipangkatkan dengan 2. Kemudian dikali dengan S. 2 pangkat 2 ini 4, S pangkat 2 S pangkat 2 kali S, maka dapat 4S pangkat 2 ditambah 1 dapat 4S pangkat 3. Maka KSP dari Ag2CO3 adalah 4S pangkat 3. Jadi saya ulang ya, KSP ini hasil kali ion-ion dipangkatkan dengan koefisien. Oke, sampai sini paham ya? Oke, dilanjutkan kembali. Sekarang materinya bagaimana menghitung KSP menggunakan data kelarutan yang telah ada. Contoh, hitung KSP Ag2CO3 jika kelarutan Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat minus 4 mol per liter. Jadi seperti biasa kalau menyelesaikan persoalan kimia dengan perhitungan, tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Diketahui S Ag2CO3, S ini adalah kelarutan, itu sama dengan 10 pangkat minus 4 mol per liter. Kemudian T suhu ya, 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah KSP Ag2CO3 ini berapa? Penyelesaiannya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi ini karena kalian sudah belajar di rumah, jadi tidak ngantuk, bisa sambil rebahan memperhatikan. Kalau di sekolah kan susah. Jadi ini penyelesaiannya pertama adalah menuliskan reaksi keseimbangannya dulu. Ag2CO3 ini mengalami reaksi keseimbangan membentuk Ag plus tambah CO3 2 minus. Ag-nya di sini ada 2, maka diberi koefisien 2. Ag plus ditambah CO3 2 minus, ini untuk menyetarakan ya. Kemudian ini misalkan sebagai S, ini karena dia punya 2 koefisien maka 2S, ini juga S. Kemudian dituliskan ya ke dalam
KSP Ag2CO3 itu sama dengan ini 2S. Jadi ion-ionnya itu dipangkatkan dengan koefisiennya, maka 2S pangkat 2 dikali S, maka 2 pangkat 2 ini dapat 4, S pangkat 2 tetap S pangkat 2 dikali S pangkat 1, 4 S pangkat 3. Nah sekarang setelah menemukan rumus KSP nya 4S pangkat 3 dari Ag2CO3, maka diganti S, diganti nilainya dengan 10 pangkat minus 4. Jadi KSP Ag2CO3 itu 4, S diganti dengan 10 pangkat minus 4 dikali dipangkatkan dengan 3. 4 ini tidak dimasukkan. Oke, 4 10 pangkat minus 4 dipangkat 3, maka ini dikali minus 4 dikali 3 dapat 10 pangkat minus 12. Oke, maka KSP dari Ag2CO3 dalam suhu 25 derajat Celcius jika kelarutannya 10 pangkat minus 4 adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Oke, lanjut lagi. Ini contoh yang kedua. Nah, kalau yang di sini tadi, ini bagaimana menghitung KSP berdasarkan data kelarutan. Kalau yang sekarang, bagaimana menentukan kelarutan berdasarkan data KSP. Ini kebalikannya ya, jadi dibalik. Oke, caranya sama. Jadi pertama tulis dulu yang diketahui KSP CaCO3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 9. Kemudian yang ditanyakan S. Oke, jadi S CaCO3 berapa? Kalau KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 9. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini sama dengan cara yang tadi. Pertama, tuliskan dulu reaksi keseimbangannya. CaCO3 mengalami reaksi keseimbangan Ca2 plus ditambah CO3 2 minus. Ini S, ini S, ini S. Maka KSP ini karena S dikali S sama dengan KSP S pangkat 2. Oke, KSP pangkat 2. Nah, sementara yang dicari adalah S, maka kita tukar close-nya ya. S pangkat 2 sama dengan KSP. Nah, untuk menghilangkan pangkat 2-nya, S sama dengan akar KSP ya. Jadi S sama dengan akar KSP, maka dimasukkan S sama dengan akar ini 2,5 kali 10 pangkat minus 9. Oke, jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 9 di akar kuadratkan. Kalau kesusahan ini dibuat dulu. Ini 2,5 25 kali 10 pangkat minus 10. Oke, akar 25 adalah 5, kemudian 10 pangkat minus 10, ini kalau dia diakarkan maka ini dibagi dengan pangkatnya ya, jadi dibagi 2, dapat 5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi S nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Oke, mudah kan? Jadi kalau ingin bertanya nanti komentar lewat Google Classroom saja, jangan lewat WA lagi kirim soalnya, jangan bertanya di WA lagi dan jangan kirim foto di WA, tapi kirim di Google Classroom. Bagaimana penjelasan materi ini? Nanti kalian bertanya ketika pandemi corona telah berakhir dan kita sudah bisa kembali ke sekolah dengan kondusif dan aman seperti biasa. Kemudian nanti tugasnya saya kasih lewat video juga ya, jadi tetap menonton sampai selesai dan jangan di skip. Oke, ini tugas untuk pertemuan hari ini. Ada 3 tugas, ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tuliskan persamaan KSP untuk AgCl, jadi tuliskan reaksi keseimbangannya. Kemudian yang B, Ag3PO4
Soal nomor 2, hitung KSP Ag2CO3 jika kelarutan Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 3 mol per liter. Ini sama dengan contoh yang tadi. Kemudian yang ketiga adalah jika KSP CaCl3 6,4 kali 10 pangkat minus 5, maka berapa nilai kelarutannya atau nilai S-nya. Oke, nanti dijawab di Google Classroom disertakan dengan foto yang Anda kerjakan tugasnya dan foto saat Anda mengerjakan tugas. Oke, mungkin demikian pembelajaran untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, dan kemudian ketika passion Anda adalah rebahan, maka mungkin saat ini kegiatan rutinitas Anda sebagai orang yang suka rebahan itu mampu menyelamatkan jutaan nyawa di dunia, maka silakan dilanjutkan dan tetap belajar dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.